kepada Ibu Ana yang sudah memaparkan materinya tentang khidmat anggota Dewan di Kota Bogor. Jadi Bapak Ibu sekalian, MTT peserta Sekolah Cinta Indonesia, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, jadi jangan lupa cantumkan nama dan juga DPR-nya ya di chat Zoom. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan buka pertanyaan sambil menunggu teman-teman yang bertanya via chat lewat Zoom. Begitu ya. Kita akan raise hand terlebih dahulu. Semoga kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung, mumpung ada anggota Dewan kita di sini terkait permasalahan di tempatnya masing-masing. Silakan untuk angkat tangan. Ada Kang Yudarma nih, Masya Allah ini nanya lagi nih, Alhamdulillah. Karena di situ titiknya bukan hanya Kang Yudarma, saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Miftah. Silakan. Bu, punten mempelajari keterangan yang tadi dijelaskan ya Bu ya. Ternyata memang kita alhamdulillah untuk anggota Dewan periode sekarang cukup banyak ya Bu ya, bahkan mengungguli partai-partai lain di Kota Bogor. Dari yang tadi Ibu jelaskan dan Ibu paparkan, kemungkinan besar itu semua sektor mungkin telah tercover oleh fraksi kita atau partai kita di Parlemen Kota Bogor. Yang ingin saya tanyakan nih semacam ini Bu, program-program itu yang pertama tidak sampai atau mungkin saya pribadi dan rekan-rekan di sini tidak merasakan apa yang telah Ibu jabarkan dari UMKM, BPJS, ijazah dan sebagainya itu tidak terasakan dan tidak sampai ke kita informasi itu dalam artian kita tidak bisa memanfaatkan program atau advokasi yang bisa dilaksanakan oleh perwakilan kita di Parlemen Kota Bogor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah eksekusi yang telah kita ajukan ya Bu ya. Ibu sendiri udah ngecek langsung ke lokasi. Kalau hitungan bulan itu udah alhamdulillah telah beberapa bulan. Dan sampai terakhir itu Pak Camat sendiri turun ke lokasi dan sampai saat ini belum dieksekusi juga. Jadi yang ingin saya pertanyakan masalah alur atau prosedur di kepartaian kita Bu. Punten kebetulan di majelis ini atau di kumpulan kita ini ada orang di luar partai kita Bu. Di luar partai kita yang sedang getol-getolnya. Mungkin saya tidak sebutkan dari partai mana, mungkin Ahpian, Kang Hari udah tahu dari partai mana dan berapa orang perwakilan mereka di parlemen itu. Tapi program dan kegiatan yang diketuakan saat ini, subhanallah Bu, mungkin kalau menurut saya itu suatu spekulasi dalam artian bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk saat ini. Bahkan saya pribadi merasakan dan memanfaatkan program itu sendiri. Apa yang saya rasakan, apa yang saya manfaatkan itu tentang kartu BPJS. Saya di sini 5 keluarga dan Umi di RW 5 itu 4. Saya di sini 5 jiwa dan Umi di Sukamulya RW 5 itu 4 jiwa. Jadi awalnya itu kartu BPJS saya itu berbayar tiap bulannya dan dengan kondisi usaha saya yang macet akhirnya tidak terbayar dengan hitungan sekian tahun. Kalau hitungan nunggak itu sekitar hitungan juta. Melalui advokasi rekan saya dari partai luar itu dengan sangat singkat hitungan hari 2 hari itu bisa dialihkan ke PBI dan saya tidak harus membayar. Dan mungkin dulu pernah ada yang di kita juga untuk
mengakomodir permasalahan itu, cuma tetap harus dibayar. Yang jadi saya pertanyakan ini, Bu, yang jadi saya pertanyakan, apakah porsinya berbeda? Apakah tupoksinya berbeda? Apakah yang dari kitanya kurang galak, Bu? Dalam artian pengurusan KK, pengurusan BPJS dan prosedur lainnya itu selalu mengikuti prosedur yang ada. Dan yang saya pelajari itu mereka bisa menabrak, dalam artian bisa simpel. Jadi punten bukan tidak menghargai pengurus tempat, bisa melewati staf-staf itu, pintu-pintu itu atau meja-meja itu. Jadi tidak usah ke RT, tidak usah ke RW, bahkan tidak ke kecamatan, bisa langsung ke Capil, itu keluar KK dan KTP. Terus masalah BPJS juga itu langsung diadvokasi langsung ke kantor BPJS dan sangat singkat. Nah yang terakhir masalah ijazah. Dulu sebelum pemilu saya sudah pernah mengajukan beberapa nama warga yang ijazahnya tertahan. Tapi kenapa? Punten ya Bu ya. Tapi kenapa pada program atau tahun anggaran yang telah terlewat untuk program ijazah tidak ada informasi ke kita sama sekali. Itu jadi kebetulan di sini ada Kang Yuda, salah satu pemohon sanak familinya yang ijazahnya tertahan dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih tertahan. Jadi singkatnya tidak terakomodir oleh program kita atau advokasi melalui anggota dewan yang ada di kita. Jadi pertanyaan saya, apakah yang tadi itu Bu, apakah prosedur dan itunya, tapi kok mereka bisa sesimpel itu, mereka bisa sesingkat itu, sedangkan yang kita laksanakan di sini, punten Ibu, selalu berbenturan dengan prosedur. Jadi khawatir Bu, di sini masyarakat di sini Garut Tinggi khususnya udah merasakan itu semua, bahkan berbondong-bondong membawa kartu BPJS yang mati, membawa KK yang mati, bahkan diadvokasi juga ke dinas sosial untuk bantuan masyarakat yang terdampak COVID yang belum pernah atau bantuan hanya sekali saja. Jadi di partai rekan saya itu bisa sesimpel itu Bu, sesimpel itu dalam pengurusan advokasi ke birokrasi yang ada di Kota Bogor. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan saya, dan yang paling perlu digarisbawahi tentang turap itu Ibu. Jadi punten saya pribadi yang menerima aspirasi dari beliau Buati itu selalu ditanyakan oleh beliau kapan akan dieksekusinya turap itu. Karena kenapa kemarin saya laporan ke Tian ya tentang turap itu, ternyata sampai dengan Pak Camat aja yang datang, tapi sampai sekarang belum dieksekusi juga. Itu aja itu pertanyaan dan pernyataan saya di forum ini. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan kenapa di kita tidak bisa sesempil itu dalam artian jadi PJRT, PJRW di sini geraknya sulit Ibu, karena kalah setar, yang kedua kalah simpel. Itu aja Ibu. Atur nuhun. Angkomikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaannya, banyak sekali ya. Ya, langsung saja Bu Ana, kami persilakan untuk jawab. Baik, terima kasih. Nah, baik Pak Miftah. Jadi untuk yang pertama, kalau masalah capil, insya Allah saya sudah bisa bantu tanpa uang sepeser pun selesai. Karena memang saat ini itu mudah sekali gitu ya. Saya beberapa bulan sebulan yang lalu ya, sudah juga memberikan advokasi pelatihan advokasi bagi DPC yang mudah-mudahan bisa diteruskan ke DPR untuk mengurus masalah capil. Insya Allah saya bisa bantu tanpa harus keluar uang dan sebagainya, dan itu pun insya Allah cepat gitu. Mungkin informasinya aja yang belum sampai ke bawah ya. Jadi mungkin dari DPC, DPR bisa dilanjutkan ke korte-kortenya terkait informasi ini. Kemudian masalah yang kedua adalah terkait
dengan kayak program ijazah dan sebagainya. Nah ini juga sekalian ya bukannya saya maksud membela diri, mungkin ke depannya waktu itu saya sempat menginformasikan ke bawah ya, tapi mungkin memang tidak sampai. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Ketika ada program dari saya, dari DPC dan DPRA, mohon sekiranya agar bisa langsung diteruskan ke Korte Korwe ya, ketika memang terkait advokasi ini. Entah miss-nya di mana gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan informasi tersebut. Mohon maaf Pak Miftah untuk masalah ijazah ini, dan mudah-mudahan nanti ketika memang di tahun 2021 ada anggaran lagi, bisa diajukan lagi ya, karena untuk yang kemarin yang 2020 memang sudah tutup. Kemudian terkait masalah turap, jadi memang kemarin saya pikir setelah lurah langsung datang ya, besoknya ketika saya datang itu sudah selesai, dan ternyata terakhir saya kemarin ketemu sama Pak Camat, saya bilang, Pak ini gimana kelanjutannya sampai saat ini belum dibangun. Kata beliau, Bu kayaknya itu perlu pakai swadaya warga. Saya bilang ya nggak bisa gitu, atau kalau nunggu swadaya warga mah kapan kumpulnya, lagian ini kan juga peran pemerintah juga gitu ya untuk bisa hadir di sana, karena itu kan jalanan umum. Ya Bu, nanti masih kami koordinasikan, karena memang besarannya juga mungkin kalau misalnya tidak terlalu besar, saya sih bisa maksain gitu ya untuk dana pribadi saya, cuman karena memang itu cukup besar juga ya Pak Miftah ya, jadi memang saya berharapnya sih saya masih yang jangan camat gitu ya. Kemarin saya ketemu, saya bicarakan lagi terkait masalah ini, beliau mengiyakan, cuman mudah-mudahan nanti bisa segera dieksekusi gitu ya, ini seperti apa jalan keluarnya gitu. Nah, kemudian terkait masalah BPJS PBI gitu ya. Nah, informasi ini juga termasuk informasi yang perlu saya tindak lanjuti ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena beberapa dewan yang lain selain saya pun gitu ya, mereka nggak bisa gitu ya untuk yang setahu saya untuk bisa migrasi tanpa harus bayar. Yang bisa dilakukan yang sampai saat ini saya tahu, dimigrasi dulu memang di stop anggarannya, tapi harus mencicil selama 6 bulan ke depan gitu. Nah, nanti mungkin saya akan cari informasi lagi ya kenapa yang lain bisa gitu ya. Ini mungkin juga salah satu terus terang ya, mungkin bagian dari kekurangan saya yang memang mungkin belum lihai ya untuk mencari celah gitu, karena memang saat ini setahun kemarin masih belajar ya, baru gitu, jadi baru mencari-cari jalan ini gimana sebenarnya yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi masukan juga buat kami Pak Miftah untuk bisa mencari jalan keluar ini ya, kenapa bisa dari yang partai lain seperti itu gitu. Mungkin itu ya Pak Miftah jawaban dari saya. Tadi untuk kalau misalnya mangga kalau misalnya teman-teman yang butuh ngurus-ngurus Capil, insya Allah bisa, kalau itu saya bisa jamin lah gitu ya, ngurus-ngurusnya mudah, bisa kami bantu. DPRA insya Allah bisa untuk membantu pengurusan itu gitu. Untuk ngurus KIA, KTP ya, terus apalagi akte. Kemarin saya bantu ngurus akte kematian Abah Udang ya, alhamdulillah selesai juga cepat waktu itu. Kemudian juga pernah mengurus akte lahir, alhamdulillah juga bisa. Jadi mangga kalau misalnya ada yang butuh bantuan kepengurusan yang seperti itu, bisa lewat DPRA atau lewat saya, insya Allah saya bantu. Saya mah namanya salah kali kalau ngetiknya PKS. Turun Ibu, turun. Iya, begitu Pak. Mangga kalau Pak Miftah mau ngumpulin gitu ya warga yang ada butuh pengurusan catatan sipil, mangga silahkan. Coba insya Allah bisa. Beberapa kali saya dari Sindang Rasa ya Kang Adin waktu itu minta bantuan untuk ngurus-ngurus KTP dan sebagainya, baik itu hilang, rusak gitu ya ataupun yang lainnya, insya Allah mudah sekarang. Turun Ibu. Cek. Baik. Mas Sofyan. Iya. Ini hapunten ya. Kebetulan saya lagi ada acara. Jadi sepertinya tidak bisa lewat lama-lama karena sudah meninggalkan ruangan 1 jam. Perlu balik lagi. Ini jadi mohon maaf kalau misalnya nggak semua pertanyaan nanti bisa saya jawab ya. Mungkin satu atau maksimal dua orang ya kalau misalnya memungkinkan ada yang bertanya.